anak-anakku, bertemu lagi dengan Miss Manis. Kali ini kita akan belajar tentang salah satu sifat koligatif larutan, yaitu tekanan osmotik. Tekanan osmotik atau kita lambangkan dengan P. Apa itu peristiwa osmosis? Osmosis ialah perpindahan molekul pelarut melalui selaput semipermeabel dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat, atau dari yang pelarutnya banyak ke pelarutnya sedikit. Apa yang terjadi setelah terjadi osmosis? Maka akan terjadi perbedaan ketinggian karena pelarut dari larutan yang konsentrasinya rendah dapat melalui lubang membran semipermeabel menuju ke larutan yang pelarutnya lebih sedikit, sehingga lama-lama sisi yang pelarutnya lebih sedikit akan menjadi banyak. Membran semipermeabel harus mampu dilewati oleh pelarut, tetapi tidak oleh zat terlarut, yang mengakibatkan gradien tekanan sepanjang membran. Pengertian tekanan osmotik atau P. Tekanan osmotik adalah tekanan hidrostatik yang terbentuk pada larutan untuk menghentikan proses osmosis pelarut ke dalam larutan melalui membran semipermeabel. Ini adalah ilustrasi. Jika dia tidak diberi tekanan, maka inilah yang akan terjadi. Air murni akan menuju ke larutan. Tetapi jika bagian larutan diberikan tekanan, maka air murni tidak akan menuju ke larutan. Dia akan tetap sama seperti semula. Menghitung tekanan osmotik. Yang mempengaruhi tekanan osmotik adalah jumlah zat terlarut, dalam hal ini molaritas atau M besar, suhu atau T, sehingga tekanan osmotik dapat dihitung dengan rumus P kali V sama dengan N kali R kali T. Atau kita bisa meringkasnya P sama dengan N per V kali R kali T. Karena N per V itu sama dengan molaritas, maka kita bisa tulis P sama dengan MRT. Satuan dari tekanan osmotik adalah ATM. Larutan isotonik, hipotonik, dan hipertonik. Ini adalah plasma darah. Hipertonik. Jika P cairan lebih besar dari P plasma darah. Misalnya, ini plasma darah berada di saluran darah yang di dalamnya juga terdapat cairan. Jika P cairan atau P yang di luar lebih besar dari P yang di plasma darah, maka cairan bersifat hipertonik terhadap plasma darah. Hal ini menyebabkan aliran air dari dalam keluar plasma. Air yang ada di dalam plasma akan keluar. Akibatnya, sel darah merah akan mengerut karena kehilangan air. Isotonik. Jika P
Pi cairan di luar darah sama dengan pi plasma darah. Maka cairan bersifat isotonik terhadap plasma darah. Hal ini menyebabkan aliran keluar masuk sel sama dengan 0. Akibatnya, sel darah merah tidak menggembung atau tidak mengerut. Hipotonik jika pi cairan kurang atau lebih kecil dari pi plasma. Pi cairan lebih kecil dari pi plasma, maka cairan akan bersifat hipotonik terhadap plasma darah. Hal ini menyebabkan aliran pelarut air cairan ke plasma darah. Akibatnya, sel darah merah akan menggembung dan pecah. Latihan soal 1. Berapakah tekanan osmotik larutan sukrosa 0,01 m pada suhu 25 derajat Celcius? Kita tulis diketahuinya terlebih dahulu. Molaritas sudah diketahui 0,01 m. T atau suhu kita ubah dulu menjadi Kelvin, yaitu 25 derajat Celcius ditambah 273 sehingga menjadi 298 Kelvin. Kemudian nilai R adalah 0,08205 liter atm per mol Kelvin. Maka jawabannya adalah Pi sama dengan mRT. M-nya sudah diketahui 0,01, R-nya juga sudah diketahui 0,08205 dan ini tetapan nilainya selalu seperti itu kali 298. Hasilnya adalah 0,024 atm. Jadi tekanan osmotik larutan sukrosa tersebut adalah 0,024 atm. Latihan soal 2. Tentukan tekanan osmotik larutan yang tiap liternya mengandung 0,6 gram urea pada suhu 25 derajat Celcius. Diketahui mR urea sama dengan 60. Kita tulis diketahui dulu, gram terlarut 0,6 gram. V larutan 1 liter tiap liternya. R sama dengan 0,08205 liter atm per mol Kelvin. Suhunya 25 derajat Celcius. Kita ubah menjadi Kelvin, berarti kita tambah 273 menjadi 25 tambah 273 sama dengan 298. Maka kita tulis rumusnya, Pi sama dengan N per V kali RT. Ingat, N per V tadi sama dengan M. Pi sama dengan N-nya kita ubah gram per mR. Per V kali R kali T. Pi sama dengan gramnya 0,6, mR-nya 60, per V-nya 1 liter, kali 0,08205 kali 298. Maka Pi sama dengan 0,01 kali 0,08205 kali 298. Maka hasilnya adalah Pi sama dengan 0,2445 atm. Latihan soal ketiga. Berapa gram glukosa dengan mR 180 yang diperlukan untuk membuat 500 ml larutan dengan tekanan osmotik 1 atm pada suhu 25 derajat Celcius? Diketahui V larutan sama dengan 500 ml. Kita ubah menjadi liter sehingga 0,5 liter. R sama dengan 0,08205 liter atm per mol Kelvin.
Suhu 25 derajat Celcius kita ubah menjadi Kelvin, ditambah 273 menjadi 298 Kelvin. P atau tekanan osmotiknya adalah 1 atm. Ditanyakan berapa gram glukosanya, maka jawabannya adalah P sama dengan N per V kali RT. Ingat, N per V tadi adalah M. Kemudian N kita uraikan menjadi gram per mR per V kali R kali T. P diketahui sama dengan 1, gram terlarutnya yang kita cari, mR-nya 180, volumenya 0,5 liter kali 0,08205 kali 298. Maka gram terlarutnya per 180 sama dengan 0,5 kali 1, ini dikali silang, dibagi 0,08205 kali 298. Gram terlarutnya per 180 sama dengan 0,5 per 24,45. Maka gram terlarutnya sama per 180 sama dengan 0,0204. Maka gram terlarut sama dengan 0,0204 kali 180. Maka gram terlarutnya adalah 3,672 gram. Untuk menambah pemahaman kalian dalam menghitung tekanan osmotik, silahkan kerjakan soal di bawah ini dengan mandiri di rumah.